Nobody knows you in June. Oh my God, did you call me baby? Maybe, is that okay? Yeah, it's cool. I liked it. Cool. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rohman Ahmadi. Jadi hari ini kita akan mengunjungi salah satu UMKM di kota Solo, yaitu Pawon Anda. Pawon Anda adalah salah satu UMKM penghasil jamu yang dikemas dengan kemasan kekinian. Letaknya di Banjarsari, Surakarta. Nah, UMKM ini sudah tembus go internasional loh. Nah, bagaimana perjalanan UMKM ini dari mulai dia merintis sampai akhirnya bisa tembus ke internasional? Saksikan dan simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Galuh Chandra Wilasita, biasa disebut Galuh. Saya ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Saya owner dari Pawon Anda, produsen minuman jamu tradisional rempah yang saya buat sendiri di rumah, dibantu dengan suami. Kemudian untuk awal dari mula berdirinya usaha Pawon Anda ini adalah karena waktu itu kami berdua ini kan sebenarnya resign dari pegawai. Saya dari perbankan, suami dari backgroundnya arsitek. Kemudian kami berdua sudah resign, kemudian ada usaha yang kami mulai dari tahun, saya resign tahun 2013, kemudian saya beberapa kali mencoba usaha. Kemudian tahun 2018 saya iseng-iseng sebetulnya awalnya, itu karena saya dari kecil suka minum jamu. Kemudian saya nyoba juga beberapa kali beli jamu di teman atau kemudian beli di jamu gendong. Nah itu saya mencoba untuk bikin sendiri di rumah. Awalnya saya bikin dulu untuk keluarga saya, kemudian saya posting di sosial media. Ternyata waktu itu responnya baik. Beberapa kali orderan teman-teman itu suka dengan rasanya. Kemudian customer saya itu banyak juga yang meminta dengan varian lain seperti beras kencur, jahe rempah, gula asem, dan temulawak. Nah itu berkembang dari mulai kunyit asem, kami mencoba lagi membuat formula atau resep dari sirup jamu konsentrat menjadi 5 varian. Ada juga yang kadang-kadang itu mereka pesen dengan request sesuai permintaan mereka. Misalnya mereka punya sakit atau mungkin kendala di kesehatan gitu ya. Nah itu ada beberapa mereka request dengan bahan-bahan rempah itu. Atau mungkin mereka juga ingin hanya dengan menggunakan komposisi gula aren saja, karena kami untuk yang sirup konsentrat ini menggunakan gula pasir dan gula jawa. Itu sebetulnya kami memang bukan produksi yang varian baru ya. Jadi memang saya target marketnya untuk minuman yang sudah dikenal masyarakat. Jadi saya menembus pasarnya sudah nggak begitu susah, karena untuk kunyit asem, beras kencur, jahe, kemudian minuman gula asam atau temulawak yang mungkin baru ya, itu kan sudah dikenal masyarakat. Otomatis saya menembus ke pasar market saya itu lebih mudah. Hanya saja keunggulannya di saya dengan kemasan juga varian atau menu yang dalam bentuk konsentrat sirup, karena biasanya di masyarakat umum itu untuk yang jamu itu kan siap minum. Nah ini saya membuat untuk yang bisa dibawa keluar kota dan tahan lama. Itu sih sebenarnya dengan kemasan dan rasa yang lebih kental atau lebih pekat yang bisa diseduh pakai. Kalau untuk pemasarannya awalnya via sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, kemudian merambah ke marketplace. Offline-nya saya setorkan ke toko oleh-oleh, juga ada pameran atau bazar. Biasanya pemasaran via offline-nya juga, kalau offline sendiri lebih ke perkenalan teman-teman, ke saudara atau tetangga. Baik, untuk ekspor itu sebetulnya untuk dari Shopee sendiri saya awalnya hanya memposting beberapa varian saya lengkap. Jadi di marketplace itu saya posting varian-varian seperti sirup jamu, kemudian beberapa rempah-rempah yang memang kering, yang mudah dibawa atau
kirim ke luar negeri dan tahan lama. Nah itu kami ada menu teh rempah celup dalam bentuk teh celup yang kami kemas dalam pouch dan juga box. Nah itu pertama kali diorder oleh Shopee itu di Singapura. Hanya saja memang pengirimannya di sana full ke Shopee-nya, jadi saya kendalanya itu tidak tahu customer detailnya, alamatnya atau siapa pembelinya. Untuk ekspor menurut saya karena saya kalanya masih kecil ya, saya lewat marketplace itu ya sama seperti penjualan lainnya seperti di dalam negeri, karena masih perorangan yang beli masih 1, 2, 3, cuman lebih ke memperbanyak customer aja dan lebih ke branding produknya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kalau misalnya sudah dibawa ke luar negeri itu kadang-kadang lebih kan yang produknya itu sudah dibawa ke luar negeri fotonya ada, nah, untuk jadi orang tuh kepo pengen beli, pengen tahu rasanya karena kan kita kuliner. Tapi untuk jamu kan sudah banyak sekali produsen atau kompetitor di Indonesia ya, ataupun di luar negeri sebenarnya rempah itu kan sudah hal umum seperti di Malaysia ataupun di negara-negara lain seperti jamu itu rempah-rempah kulit. Nah itu lebih mereka sudah mengenal gitu. Otomatis yang untuk menarik dari kita sebagai produsen jamu ini ya kemasannya, kemudian branding itu sendiri yang bikin orang tuh pengen mencoba rasa jamu saya, karena kan jamu itu sebenarnya cocok-cocokan ya rasanya. Ada yang suka misalnya kayak kunyit asam aja, itu kan ada yang suka yang lebih pekat, ada yang suka lebih nggak pekat gitu. Di luar negeri itu ada juga yang suka pahit kayak temulawak mereka suka, ada juga yang negara yang mungkin kayak jahe itu mereka suka pakai jahe gitu, ada yang nggak suka pedas gitu. Ada pernah ketemu dengan orang asing gitu pas pameran di kayak di Mangkunegaran atau di mall gitu ya, mereka ada yang memilih yang suka pahitan. Jadi ke branding sebenarnya, karena saya skalanya ke customer langsung, belum ke besar. Makanya ada yang ekspor yang langsung bahan-bahan rempahnya itu kan ada yang masuk, yang kulitnya itu kan ada ya. Jadi saya produk yang sudah jadi yang saya pasarkan. I wish I did this again.